Halo teman-teman, jumpa lagi di Fuzo Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembelajaran catur untuk pemula. Nah, mohon maaf, seperti janji saya kemarin, saya akan merilis videonya hari Senin, namun dikarenakan ada beberapa kesibukan di luar sana, sehingga videonya telat 2 hari teman-teman. Jadi nanti ditunggu saja. Saya akan tetap usahakan kelanjutan pembelajaran kita tentang teori dasar catur untuk pemula tetap kita lanjutkan di hari Senin pukul 2 kita upload videonya. Jangan lupa di like dan subscribe dulu teman-teman. Nah, kalau pada pembelajaran kemarin kita telah membahas bagaimana menskakmat Raja Tunggalawan menggunakan raja dan benteng kita. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang notasi catur. Nah, apa itu notasi catur? Mungkin teman-teman pernah melihat di video atau melihat secara langsung ada orang bermain catur atau bertanding. Setelah dia bermain, dia mencatat langkah di kertas seperti ini. Nah, ini adalah langkah-langkah apa saja yang dilangkahkannya, itu dicatat di sini teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bisa membaca notasi ini, bisa mengulang langkah di sini, teman-teman bisa melihat permainannya dari awal sampai akhir. Cukup diikutkan saja langkah-langkah ini. Nah, apa saja maksud dari tulisan ini? Ayo kita bahas. Oke, kita masuk ke papan kosong dulu teman-teman. Ini bisa kita lihat di papan kosong ini ada huruf-huruf di sini teman-teman. Ini sepanjang ini ada huruf-huruf, ada huruf A, B, C, D, E, F, G sampai H. Dan ke atas ini juga ada angka-angka 1, 2, 3 sampai 8. Nah, apa ini tujuannya? Apa ini maksudnya? Nah, sekarang ini kita namakan adalah lajur A. Ini namanya A. Sepanjang ke atas ini adalah lajur A. Oke, selanjutnya ini adalah lajur B. Ini lajur C, lajur D, lajur E, lajur F, lajur G, dan lajur H. Oke. Nah, sementara itu untuk baris, ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, 5 sampai baris 8 seperti itu. Nah, untuk pertemuan lajur dan baris kita contohkan saja di peta ini. Ini kita namakan notasi, teman-teman. Kalau ibarat belajar matematika, kita dulu pernah belajar namanya koordinat. Ya. Kalau di catur ini namanya notasi. Ini apa nama petanya? Nama petanya adalah D. Oh, kita kosongkan dulu ya. Ini di sini. Nama petanya adalah D4. Huruf D-nya dibikin dengan huruf kecil, teman-teman. D4. Oke, peta ini namanya apa, teman-teman? Oke, peta ini ada di lajur G dan ada di baris 7. Artinya peta ini namanya G7. Kalau ini di pojok apa namanya? Namanya adalah A1 karena dia ada di lajur A dan di baris 1. Maaf. Kalau ini namanya petanya adalah B7 karena ada di lajur B dan baris ke-7. Nah, itu untuk nama petanya ya. Bagaimana kalau seandainya ada perwira? Ini seperti ini. Nah, ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Yap, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kita menjelaskan dulu apa-apa saja sih lambang-lambang perwira di dalam catur. Oke, dalam permainan catur itu setiap perwira ini mempunyai lambang, teman-teman. Kalau untuk raja itu dilambangkan dengan huruf R besar. Ya, R besar, ingat-ingat. Kalau untuk menteri dilambangkan dengan M besar. Ya. Ingat tadi kalau nama kota itu dituliskan dengan huruf kecil ya. Kalau untuk lambang perwira itu huruf besar, M besar. Kalau benteng ini dilambangkan dengan B besar. Ya, untuk kuda dilambangkan dengan K besar. Gajah dilambangkan dengan G besar. Nah, untuk pion nggak ada lambang, teman-teman. Jadi untuk pion karena nggak ada lambang, itu kita tuliskan cukup nama petanya saja, seperti ini. Karena pionnya ada di peta G2, ini penulisannya hanya G2 saja.
Nih contoh pion ada lagi nih di sini nih. Ini pionnya di sini nih. Ini nama penyebutannya adalah nama penyebutan pion yang di sini cukup E4 saja. Gitu. Nah, bagaimana kalau untuk bidak yang ada lambangnya seperti ini? Untuk raja, tadi sudah kita bahas, lambangnya adalah R. Nah, penamaan untuk raja di sini apa? Untuk raja di sini apa nama penamaannya? Ya pasti kalau untuk petanya adalah peta A7. Untuk penyebutannya atau penamaannya itu kita bikin dengan RA7. R besar, A kecil, 7. Itu artinya raja di peta E7. Itu artinya RA7, raja di peta A7. Oke, sekarang untuk menteri. Ini apa penamaannya di sini? Apa penyebutan kitanya? Penyebutannya adalah menteri ada di peta C5. Simbol notasinya adalah MC5. Menteri di C5. Itu artinya. Kalau benteng itu tadi simbolnya kan B besar ya teman-teman. Yang kita tulis adalah B besar ya, B besar, B kecil 4. Artinya benteng di B4, B4 itu artinya. Oke. Nah, untuk gajah untuk kuda dulu. Untuk kuda itu lambangnya adalah K besar dan penulisan di sini adalah KC3. Artinya kuda di C3. Kalau ini gajah GB2 seperti itu. Nah, sekarang kita ada soal nih buat teman-teman. Nah, ini mana soal saya tadi ya? Oh ya, ini sebentar. Ya, soalnya ini. Oke, ada 2 soal, sederhana sekali. Nah, sekarang putih. Nah, ini gunanya teman-teman, nanti untuk pembelajaran selanjutnya saya akan memberikan soal-soal yang mana untuk soalnya saya akan menyuruh teman-teman untuk menyusun buah di papan catur. Tapi yang saya sebutkan, soal yang saya berikan hanyalah tulisan seperti ini. Putih titik 2, RE1, BA1, BF7. Selanjutnya hitam, RE8, BB8, E7, F6. Penulisan seperti itu. Nanti teman-teman yang akan menyusun buahnya sendiri di papan catur. Nah, bagaimana cara penulisannya? Kita langsung saja masuk di sini. Nih, sebagai contoh ya, teman-teman, putih RE1. Artinya adalah raja di E1. Yuk, kita ambil dulu raja putihnya. Ambil raja putih, cari E1 di mana? Oke, di sini ya, teman-teman. E1 ya. Oke, taruh. Sudah. Kita lanjut ke selanjutnya. BA1, artinya benteng di A1. Kita ambil benteng, cari A1 di mana? Letakkan di sini. Ya, selanjutnya itu BF1, benteng F1. Ya, kita ambil bentengnya lagi, taruh di F1. Jadi kalau untuk di papan catur nanti teman-teman tinggal ambil saja ya. Ya, selanjutnya putih sudah. Sekarang kita lanjut ke hitam. Hitam adalah raja E8. Ambil raja hitam, taruh di E8. A, B, C, D, E sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya teman-teman mungkin untuk awal ini belum terbiasa ya, masih menghitung-hitung A, B, C, D, E 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kalau sudah terbiasa mah gampang. Saya dulu juga seperti itu. Selanjutnya B, B8, artinya benteng di B8. Kita ambil benteng, B nya mana? Sini A, B, 8 nya pasti di sini ya. Selanjutnya ada E7 dan E6. Nah, ini artinya pion teman-teman, seperti yang kita bahas tadi. Karena nggak ada lambang perwiranya dan ini hanya nama kotak saja. Ingat, nama kotak itu dituliskan dengan huruf kecil. A, B, C, D, E sampai F itu dituliskan huruf kecil. Yang ini juga huruf kecil ya. Yang huruf besar itu adalah nama perwira atau raja ya. Selain pion lah. Nah, oke, sekarang ini ada 2 buah pion, E7 dan F6. Sekarang kita ambil pion, cari E7 di mana? A, B, C, D, E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E7 dan F6. A, B, C, D, E, F6. Oke, di sini 6 ya. Nah, oke. Nah, F6. Nah, sekarang ini untuk soal yang satu ini sudah selesai. Inilah bentuk bangunannya. Ya, soal seperti ini. Inilah bentuk bangunannya. Nah, oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan teman-teman susun buah seperti notasi yang sudah saya jelaskan di sini. Oke, kita fokus dulu. Putih raja H8. Cari rajanya H8. A, B, C, D, H8 di pojokannya. Oh, maaf, raja H8 di sini. Sorry. Raja H8. Ya, raja H8 ya.
Nah, bentengnya selanjutnya adalah benteng A7. Benteng A 1 2 3 4 5 6 7 di sini. Ya. Berarti untuk putih sini udah clear, Raja H8, benteng A7. Oke. Selanjutnya untuk hitam. Raja G1. Kita ambil rajanya G1. Oke, di sini raja hitam. Oke. G1. Selanjutnya adalah F7 H5 G4. F7 H5 G4. Nih. F7 H5 G4. F7 ini sini ya. F7, oh maaf di sini F7. Apalagi H5 H5 di sini sama G4. G4. Nah, di sini F5 H7 G4. Nah, jadi untuk soal yang ini, nah ini bangunannya. Oke. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang saya berikan ini. Soalnya adalah susunlah bentuk bangunan sesuai notasi yang saya berikan. Ini notasinya. Ini bahasa caturnya. Oke. Ini sudah. Oke, udah clear ya, sampai sini udah paham ya teman-teman. Jadi untuk soal-soal selanjutnya nanti saya hanya menjelaskan pakai notasi ini, ya. Nah, teman-teman, dalam permainan catur ini kita juga ada lambang-lambang. Lambang-lambang itu maksudnya seperti ini. Ntar kita bersihkan papan dulu. Oke. Ini lambang-lambangnya seperti ini saya maksud. Nah, di catur itu ini lambangnya udah oke tadi ya. Lambang yang saya maksud adalah simbol-simbol khusus maksudnya. Nah, dalam permainan catur itu ada simbol-simbolnya, teman-teman. Jadi, simbol-simbol ini kita jelaskan dulu, nanti pembahasannya langsung kita praktek aja. Ek itu artinya memukul atau memakan. Ek silang ya. Nah, untuk rokade pendek itu simbolnya adalah 00 yang akan kita tulis di notasi nantinya. Nah, mungkin nanti kalau orang rokade yang kita tulis di kertas notasi yang seperti ini, nah mungkin kita bikin rokade, tapi kita bikin simbolnya yaitu 0 strip 0 seperti itu. Untuk rokade panjang itu 0 strip 0 strip 0 30. Untuk skak itu simbolnya tambah, skak mat simbolnya tanda pagar. Langkah bagus atau kuat tanda seru, langkah jelek lemah tanda tanya. Ini yang dua ini dihiraukan dulu. Dua ini dipakai hanya untuk pembahasan. Jadi kan kalau di saat kita lagi bertanding ini nggak dipakai. Yang kita pakai hanya yang ini aja. Oke, yang kita pakai di saat bertanding membuat notasi yang ini aja. Ya, mungkin teman-teman bingung. Sekarang kita langsung masuk ke prakteknya. Saya ada bahan di sini. Ini adalah bentuk awal permainan catur dan sebelah kanannya ini adalah langkah-langkahnya. Sekarang kita coba satu persatu. Ini karena notasinya dibikin dengan lambang bidaknya saja, tapi sebenarnya ini bisa kita baca adalah KC3, teman-teman. Oke, kita mulai dulu. Saat ini putih melangkah kuda C3. Yaudah, kita langkahkan, cari kuda. Kuda mana yang bisa ke C3? Berarti kuda ini. Ya, kuda C3 ya. Selanjutnya, kita membalas dengan F5. Oke, F5 di sana bisa diperhatikan. F5. Selanjutnya putih melangkahkan E4. Ya, ini langkahnya. Dibalas lagi dengan F kali E4. Nah, itu F kali E4. Maksudnya adalah pion F di sini yang hitam ya, memakan bidak yang ada di F4. Nah, itu F kali E4. Nah, sekarang kuda kali E4. Kuda kali E4. Nah, selanjutnya hitam melangkahkan kuda F6 di sini. Nah, selanjutnya kuda kali F6. Jadi kita nggak perlu membuat kuda kali kuda F6, enggak. Kuda kali kuda F6 enggak. Yang kita bikin hanyalah K kali F6. Jadi kita cukup bikin siapa yang memakan. Karena yang memakan kuda, makanya kita bikin kudanya. Kalau yang memakan gajah, kita bikin G-nya. Nah, tapi untuk yang dimakan, kita tidak perlu membuat apa yang dimakan. Seperti ini, kuda kali kuda F6. Itu nggak harus. Cukup nama petanya saja. Seperti ini, kuda kali F6. Kecuali yang memakan itu adalah pion, itu baru yang kita bikin adalah nama peta saja. Seperti tadi di awal ya, ada tadi F kali E4. Karena F itu adalah pion, jadi karena nggak ada nama notasinya, yang kita bikin nama kotaknya aja, berarti F kali E4. Nah, kecuali kalau yang memakan ini adalah perwira, yang ada simbol notasinya, lambangnya, ya kita bikin K, kuda kali F6. Nih, kuda kali F6 tambah. Nih, bisa lihat ada tanda tambahnya, artinya skak.
Nah, selanjutnya G kali F6. Oke, yang memakan adalah pion, karena makanya dibikin itu G saja. Nggak perlu bikin G kali K F6. Nah, karena yang dimakan itu yang dibikin hanya nama petanya saja. Oke, nggak kita bikin G kali kuda F6, nggak. Jadi G kali F6. Ya, ini ya. Selanjutnya menteri H5 tanda pagar. Artinya menteri ke H5 skakmat, permainan selesai. Seperti itu untuk penulisannya. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin itulah sedikit pembahasan dari notasi kita. Ini untuk PR teman-teman ya. Saya lihatkan notasi catur di sini sebagai PR di rumah. Nanti dicoba aja, menunggu hari Senin depan kita lanjut pembelajarannya. Ini ada contoh notasi adik saya. Silakan teman jalankan langkah-langkah yang ada di sini. Sekarang saya contohkan dulu sampai beberapa langkah ke depan ya, nanti teman-teman lanjutkan. Oke. Bisa dilihat di pojok kiri atas, itu sudah saya fotokan. Oke, saya ambil papannya penuh dulu. Oke. Kita fokus ke putih dulu teman-teman. Sekarang putih menyalangkan pertama adalah D4. Ya, D4. Kita melangkahkan D5. Oke, selanjutnya C4. Ya, C4 ya. D kali C4. Ya, selanjutnya langkah ketiga adalah kuda F3. Kuda F3 sini. Oke, selanjutnya adalah G4. Gajah K G4. Berarti G4 petaknya di mana? Di sini ya. Berarti gajah ini dipastikan. Ya. Gajah G4. Selanjutnya E4. E4 ya ini. Oke, G kali F3. Gajah kali F3, berarti gajah memakan F3 ya. Selanjutnya G kali F3, berarti ini G kecil ya. G kali F3 berarti pion G kali F3. Oke, E6 ya, ini E6 ya. A B C D E 6, E6 di langkah ini ya. Dilangkahkan saja, ini saya rasa tulisannya cukup jelas teman-teman, nanti bisa dibaca, ditulis saja. Nah, oke, sekarang ada sedikit pertanyaan saya. Ini ada contoh kasus sedikit teman-teman. Ini mungkin nanti teman-teman akan bingung, makanya saya jelaskan dari sekarang dulu. Oke, contoh ini ada raja di sini. Ya, raja di sini. Terus juga ada raja di sini. Nah, sekarang saya meminta teman-teman untuk memindahkan B C1. Artinya benteng ke C1. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan? Ingat, dua-dua benteng ini bisa pindah ke C1. Nih. Dua-dua benteng ini bisa pindah ke C1. Benteng mana yang akan teman-teman pindahkan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, yang salah sebenarnya itu adalah saya memberikan perintah barusan. Itu kalau seandainya dua-dua benteng ini bisa pindah ke kotak yang sama, seharusnya kita menyebutkannya atau menuliskannya adalah benteng yang mempunyai identitas. Artinya, kalau teman-teman memindahkan benteng yang di sini ke C1, nah, yang teman-teman tuliskan di notasi nantinya atau yang teman-teman ucapkan itu adalah BA C1. Artinya benteng di A pindah ke C1, gitu artinya. Tapi kalau sini adalah BH C1, artinya benteng di H pindah ke C1. Jadi kalau seandainya dua perwira yang sama bisa menempati peta yang sama seperti ini dua perwira ya, bisa menempati peta yang sama di sini. Jadi teman-teman harus menuliskan nama identitasnya saja. Benteng di A, BA atau benteng di H. Nah, sebagai contoh lagi. Ini ada kuda di sini. Ini juga ada kuda di sini. Oke. Ingat, dua-dua kuda ini bisa pindah ke peta ini. Nih. Nah, apa bedanya kalau kuda yang pertama ke sini dan kuda ke sini? Bedanya apa yang akan teman-teman tuliskan? Sama kayak tadi. Kalau kuda ke sini, kuda yang ini adalah KD E5. Artinya kuda di D pindah ke E5. Kalau seandainya kuda di sini pindah ke sini, ini yang teman-teman tuliskan atau yang teman-teman ucapkan adalah KG E5. Artinya kuda di G pindah ke E5 seperti itu. Nggak ada kalau kasusnya kayak gini, istilahnya adalah
K E5, nggak ada. Soalnya dua-dua kudanya bisa pindah ke E5. Kecuali kuda ini pindah ada di sini, kuda ini nggak mungkin ke E5. Ini nggak apa-apa, teman-teman bikin hanya K E5 saja. Nggak perlu disebutkan identitas kuda yang akan pindah seperti itu. Nah, ini berlaku juga untuk gajah dan menteri kalau teman-teman memiliki 2 menteri. Seperti itu. Jelas teman-teman? Oke, mungkin sekian dulu untuk pembelajaran kita tentang notasi pada kali ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya di hari Senin depan. Ya, semoga Mimin nggak banyak kegiatan ya, seperti kemarin-kemarin. Dan sengaja saya upload video ini sekali seminggu, agar dalam rentan waktu seminggu ke depan, teman-teman bisa mengulang pelajarannya, agar teman-teman paham ya. Soalnya hafal dan paham itu berbeda teman-teman. Percuma teman-teman hafal, tapi kalau belum paham. Tapi dihafal dulu, nanti paham itu akan mengikuti, dan insya Allah kita bisa melanjutkan pembelajaran ini lebih baik ke depannya. Oke, sekian dari saya, dengan tetap di Fuzo Channel. Selamat malam.